Hai guys, shalom buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Kristen Rosin Sitorus, NIM 210104049, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Grup B, dosen pengampu, Bu Grace LA Hombing MKOM, mata kuliah Teknologi dan Literasi Komunikasi. Saya di sini ingin menjelaskan, memaparkan, dan membacakan tentang pendidikan dan edukasi bagi masyarakat. Tetapi sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu karakteristik sistem informasi manajemen pendidikan. Adapun karakteristik sistem informasi manajemen pendidikan. 1. Elemen sistem atau elements. Elemen atau komponen sistem adalah bagian atau subsistem dari sebuah sistem yang lebih besar. 2. Batasan sistem atau boundary. Batas sistem atau yang dikenal dengan boundary adalah batasan ruang lingkup yang membatasi sistem informasi manajemen dengan sistem lainnya. 3. Lingkungan luar atau environment. Lingkungan luar merupakan hal-hal yang berada di luar batas sistem informasi manajemen yang bisa berpengaruh terhadap operasional sistem informasi manajemen. 4. Penghubung atau interface. Penghubung sistem adalah sebuah media yang menjembatani subsistem satu dengan subsistem yang lain. 5. Masukan sistem atau input. Masukan atau input adalah data yang dimasukkan ke dalam sistem untuk diolah oleh sistem. 6. Keluaran sistem atau output. Keluaran atau output adalah data masukan yang telah selesai diolah dan menjadi informasi. 7. Pengolah sistem atau proses. Pengolah sistem adalah pemrosesan data yang masuk ke dalam sistem dan diolah sedemikian rupa hingga menghasilkan data keluaran atau output yang akan menjadi sebuah informasi yang berguna. Dan yang terakhir adalah nomor 8, yaitu tujuan sistem atau goal. Sistem informasi manajemen tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan SIM atau singkatan dari SIM adalah Sistem Ilmu Manajemen, untuk memberikan informasi yang berguna bagi para pihak yang membutuhkan. Oke teman-teman, saya akan melanjutkannya ke topik utama, yaitu pendidikan dan edukasi bagi masyarakat. Kita ketahui bahwa pendidikan dan edukasi masyarakat itu sangat penting di dalam negara kita ini, yaitu negara Indonesia kita. Dan saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak atau sendiri. Menurut Profesor Ricci, pengertian pendidikan adalah yang berkenan dengan fungsi yang luas dari pemeliharaan dan perbaikan kehidupan suatu masyarakat, terutama membawa warga masyarakat yang baru atau generasi yang baru, bagi penuaian kewajiban dan tanggung jawabnya di dalam masyarakat. Selanjutnya kita langsung ke pengertian edukasi secara umum. Edukasi adalah suatu proses pembelajaran yang dilakukan, baik secara formal maupun non-formal, yang bertujuan untuk mendidik, memberikan ilmu pengetahuan, serta mengembangkan potensi diri yang ada dalam diri setiap manusia, yaitu diri kita sendiri. Kemudian, mewujudkan proses pembelajaran tersebut dengan lebih baik. Pengertian edukasi menurut para ahli yang saya ambil melalui ahli Ahmad D. Marimba. Edukasi merupakan suatu bimbingan yang dilakukan secara sadar oleh pihak pendidikan, baik di perkembangan jasmani maupun rohani, agar menjadi pribadi yang lebih baik. Di sini ada macam-macam edukasi. Dapat kita lihat bahwa macam-macam edukasi itu ada 3, baik secara formal maupun non-formal dan informal. Edukasi formal merupakan suatu proses pembelajaran yang dilakukan di suatu lembaga pendidikan formal seperti sekolah. 2. Non-formal. Edukasi non-formal adalah suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk menambah, mengganti, dan melengkapi pendidikan formal. 3. Informal.
Edukasi informal merupakan satu pembelajaran atau pendidikan yang berada di dekat dan sekitar kita, seperti keluarga dan lingkungan masyarakat. Dan kita lanjutkan ke manfaat edukasi. Adapun manfaat dari edukasi adalah: 1. Menambah ilmu pengetahuan. 2. Dapat mengembangkan kepribadian manusia menjadi lebih baik. 3. Untuk melatih serta mengembangkan bakat yang ada untuk hal-hal yang positif. 4. Mampu menciptakan sesuatu yang sesuai dengan keahlian kita, dan lain sebagainya. Contohnya seperti bermain bola, berenang, bermain futsal, menyanyi, dan lain-lain. Contoh edukasi yang menyenangkan. 1. Menggambar. Contoh edukasi yang menyenangkan secara non-formal adalah menggambar. Karena kita lihat bahwa menggambar adalah sangat menarik dan sangat membuat kita berkarya dan berimajinasi tinggi dalam menggambar. 2. Menanam. Contoh edukasi yang menyenangkan yang juga saya lakukan adalah dengan cara menanam. 3. Membuat gerabah. Contoh dari pengertian edukasi buat kita yang ingin memiliki keterampilan, bisa belajar membuat gerabah. Bukan gerabah saja sih, kita bisa membuat, menjahit, baru bertenun, dan lain-lain. Karena di situ sangat berpotensi untuk kita dalam edukasi. 4. Eksperimen sains. Edukasi bagi masyarakat. Edukasi adalah upaya manusia dewasa membimbing manusia yang belum dewasa kepada kedewasaan. Menurutnya, juga edukasi adalah usaha menolong anak untuk melaksanakan tugas-tugas hidupnya agar bisa mandiri dan bertanggung jawab secara susila. Partisipasi masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi. Manusia di mana hakikatnya sebagai makhluk sosial harus hidup berkomunikasi dengan sesamanya. Komunikasi dilakukan dengan cara lisan maupun tulisan, dan selalu dilakukan dalam kegiatan sehari-hari untuk menunjang kehidupan yang lebih baik dan menuju hidup makmur. Bayangkan bila kita tidak berkomunikasi sama sekali, dampak apa yang terjadi pada diri kita? Kita tidak bisa berinteraksi kepada sesama, kita tidak bisa berhubungan dengan orang lain, tidak bisa bersosialisasi, dan kita selalu hidup sendiri dan tidak makmur dan tidak bisa bergaul, sehingga orang tidak mengenal kita dan kita juga tidak dapat dibantu oleh orang lain. Jadi lebih bagus kita bersosialisasi dan tidak sombong dan bergaul kepada banyak orang. Informasi adalah komponen penting dalam berkomunikasi dengan pihak lain atau pendengar, manakala kita sedang berbicara untuk menyampaikan suatu kebijakan dari pemerintah kepada masyarakat yang dilakukan dengan cara sosialisasi. Penyampaian informasi melalui media massa biasanya dilakukan untuk mempengaruhi khalayak. Misalnya informasi mengenai suatu produk melalui televisi yang tujuannya agar masyarakat mengenal dan tertarik untuk menggunakannya. Informasi tentang produk yang ditawarkan melalui Instagram, Facebook, ataupun flyer atau brosur. Jenis informasi ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya 1. Faktual, 2. Opini atau konsep, 3. Deskripsi. Faktual yaitu informasi yang dibuat berdasarkan fakta dan dapat dibuktikan kebenarannya dan tidak dibuat mengada-ngada. Opini atau konsep yaitu informasi yang dibuat berdasarkan pendapat seseorang tentang sesuatu hal. 3. Deskripsi yaitu informasi yang dibuat dalam bentuk penjelasan terperinci mengenai sesuatu hal. Partisipasi masyarakat, khususnya perempuan melalui komunikasi. Informasi dan edukasi bertujuan untuk mewujudkan keserasian kebijakan publik, khususnya dalam penanganan masalah-masalah sosial ke arah terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, serta terlindungnya masyarakat dari dampak penyelenggaraan pembangunan dan perubahan sosial yang cepat melalui wadah jaringan kerja. Maka ada beberapa tahapan untuk membangun partisipasi masyarakat, antara lain tetap produktif dengan memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, antara lain 1. Ciptakan inovasi berupa kreasi apa saja, bisa berupa kuliner, fashion, atau kreativitas lainnya seperti membuat usaha masker yang sedang tren.
Dan kita tidak boleh lupa mendampingi pembelajaran daring sang anak dengan bahagia, serta menyediakan makanan yang sehat untuk konsumsi sendiri di perdagangan, agar imunitas anggota keluarga tetap terjaga dan tetap aman. 2. Solidaritas. Solidaritas, para perempuan dapat melakukan kegiatan bagi-bagi donasi untuk masyarakat yang membutuhkan, khususnya para perempuan, baik berupa sembako ataupun masker, dan hand sanitizer. Hal ini merupakan bentuk solidaritas antara sesama. Baiklah teman-teman, cuman ini yang dapat saya jelaskan. Jika ada yang salah mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Shalom.